Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali lagi di Islam itu Indah. Dan tema pagi hari ini istimewa sekali, yaitu bolehkah aku berharap dia jadi teman hidupku. Dengan bintang tamu kita Mbak Selvi ya. Dan guru-guru kita tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana memantaskan diri. Kemudian terus berdoa, berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan kupas lagi semakin mendalam tentang tema kita, tapi sebelumnya kita punya VT dulu tentang warga yang sudah mulai mudik lebaran di tahun 2025. Ini dia. Ratusan pemudik tujuan Pulau Raas, Madura memenuhi dermaga Pelabuhan Jangkar Situbondo pada Minggu pagi. Mereka menyerbu kapal cepat Bahari Express yang membuka rute mudik gratis ke Pulau Raas. Pendaftaran kuota gratis hanya berlaku pada tanggal 16 Maret. Terdapat 2 tanggal keberangkatan, yaitu 18 Maret dengan jumlah kuota 50 tempat duduk dan tanggal 24 Maret untuk 100 tempat duduk. Masya Allah, jadi sudah ada yang mulai mudik nih Bib ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan selamat semua sampai ke tempat tujuan ya. Masya Allah. Bib, Bang ini kan mudik kemana nih? saya di Jakarta aja Bib. Di Jakarta. Jagain kota nih Bib. Siap. Bib, ini berkaitan dengan tema kita nih, ada pertanyaan yang agak sedikit kita mau tanyakan nih, agak menggelitik sebenarnya Bib ya. Ya, boleh. Ini boleh nggak kalau dalam doa kita berharap ya orang yang sudah memiliki pasangan jadi milik kita tuh Bib. Nah ya kan, walaupun sebelumnya seseorang ini sudah punya pasangan yang mencintainya. Boleh silakan dijawab Bib. Boleh, siap. Bib. Mohon izin guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Dude, dan juga Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan cukup luar biasa. Bagaimana kalau kita berdoa minta pasangannya orang lain ya? Udah jadi suaminya orang, udah jadi istrinya orang, kita berharap dia jadi pasangannya kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat juga ada salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berdoa ya. Ketika kita berdoa dianjurkan untuk mendoakan hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik itu apa aja? Termasuk kita mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat. Termasuk kita mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang sudah punya rumah tangga, orang yang sudah punya kehidupan, dia tentu berharap kehidupannya ini adalah kehidupan yang baik. Berarti kalau dia dipisahkan dari pasangannya, sama saja waliyadzubillah kita mendoakan keburukan terhadap dirinya. Sedangkan orang yang mendoakan keburukan ataupun orang yang mendoakan kebaikan terhadap saudara muslimnya, maka apa? Maka para malaikat menyahut walaka bimithil. Bagimu seperti itu juga. Kita nggak mau kan tiba-tiba kita mendapatkan doa malaikat yang jelek-jelek terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, waliyadzubillahi ta'ala. Dan juga kita berdoa sebagaimana doanya para nabi-nabinya Allah. Kita ingat kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dalam keadaan jomblo ya. Dalam keadaan beliau merantau. Dalam keadaan waktu itu dia takut ya. Diburu oleh para tentara-tentaranya Fir'aun. Dia berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini terhadap apa yang kau turunkan. Baik rezeki, baik jodoh, baik yang kau tetapkan dengan berbagai macam ketetapanmu. Sangat membutuhkan. Kita tentu di dalam doa-doa kita perlu juga adab. Makanya tadi diajarkan berbagai macam adab di dalam berdoa, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, kebaikan-kebaikan yang kita minta, begitu juga kebaikan tersebut kita mintakan terhadap orang-orang di sekitar kita. Terutama daripada para muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan bagi kaum muslimin dan muslimat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tentu doalah sebagaimana doa-doanya para nabi, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan makin berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, terima kasih Bib. jangan doa minta pasangan orang. Boleh Bib ya, doa yang baik-baik ya Bib ya. Insya Allah. Terima kasih Bib. Baik, alhamdulillah. Dan
Sekarang kita masuk ke segmen Ustadz bertanya. Ustaz bertanya, Kami menjawab. Nah, Baik. saya mau nanya nih, Ustaz saya Maulana. kan minta tamunya satu-satunya di sini. Only apa? One only. Ya jamaah one only. Aduh mau juga bahasa Inggris tapi kacau ya. Selvi, saya mau nanya nih. Iya, Misalkan Pak Ustadz. ada seorang Iya. yang tiba-tiba datang untuk melamar. Bagaimana cara meyakinkan orang itu? Safi pasti minta doa dulu sama Gusti Allah ya. Oh iya. Sama ibu pasti. Iya, karena kan sekarang Selvi enggak ada istilah pacaran. Nggak ada, nggak mau Ustaz. Bagus. Jadi Safi selalu berdoa sama Allah, siapapun yang suka sama Safi gerakan hatinya untuk melamar gitu. Iya, Ayo, mana. Selvi kan saya tanya tadi. Iya. Sekarang Selvi lagi circle-nya di mana? Lagi ikut kajian-kajian. Bagus. Kalau mungkin ada di mana nih? Yang di luar sana tuh. Yang lagi PDKT, cari. Ayo, segera. Karena Selvi tidak mau pacaran. sayembara nih. Bukan. Karena kan wanita kan dilamar. Betul. Laki-laki yang melamar. Mau tahu? Iya, Pak. Kita bahas ya. Oke, silakan Ustadz. Makasih Mas Selvi. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, jodoh itu rahasia dari Allah yang kita tidak tahu. Bagaimana, kapan, di mana, dengan siapa kita. Begitu pula kematian, kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Begitu pula dengan rezeki, kita tidak tahu bagaimana bentuk rezeki itu datang. Bentuk kesehatan kah, kesempatan kah, kebaikan kah, keluarga kah, harta kah, atau apakah. Maka dari sini kita bisa belajar bagaimana tiga ini, rezeki, jodoh, dan ajal. Kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan seseorang ini yang terbaik menurut Allah. Bukan terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. Karena pandangan mata bisa jadi karena mencari, yang menarik. Hati yang mendekatkan. Tapi ada mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka curi perhatian Allah. Sekali lagi, curi perhatian Allah. Dalam al-jodoh ini ada 5 yang kita lakukan tanpa harus pacaran. Yang pertama, memantaskan diri. Memperlihatkan kesanggupan kita bahwa kita mampu dan mau. Karena ada juga orang tidak membuka hatinya. Jadi susah jodoh itu datang karena dia tidak memantaskan dirinya, tidak memperlihatkan dirinya untuk menempuh yang namanya tanggung jawab. Karena pernikahan itu penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab dan ada ikatan suci di dalamnya. Maka lakukanlah doa permohonan kepada Allah. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Amalan doa ini bagus banget dibaca bagi orang yang menunggu datangnya jodoh. Karena yang bukan telat ya. Tidak ada istilah telat. Yang datang itu bukan telat. Tapi datang karena yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik. Maka mintalah doa. Kemudian memantaskan diri. Sudah 2. Kemudian tingkatkan ketakwaan. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Penyempurnanya setengah dari ketakwaan. Setengahnya adalah pelaksanaannya. Jadi tingkatkan ketakwaan. Itu. Dan yang keempat adalah perbanyak istighfar. Karena bisa jadi dosa-dosa itulah yang menghalangi jodoh itu datang. Kenapa jodoh itu tidak datang? Karena maaf, dosa-dosa yang dilakukan itulah yang menyebabkan jodoh tidak hadir. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak perbaikan diri. Karena ketika orang berjodoh akan Allah titipkan hamba Allah selanjutnya. Karena nanti kalau kita punya buah hati dan seterusnya. Dan kita akan melaksanakan banyak ibadah. Jangan sampai setelah menikah justru dosa itu bertumpuk. Kenapa? Karena terjadi nuzus. Terjadi pembangkangan. Terjadi namanya adayus. Tidak kepedulian. Jadi doa memantaskan diri, takwa, kemudian istighfar, kemudian terakhir, yakni curi perhatian Allah dengan salat tahajud. Masya Allah. Tapi yang saya catat tadi Ustaz, tidak ada yang telat. Tidak ada yang telat. Jadi Allah berikan Allah memberikan di saat yang tepat, yang terbaik untukmu. yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ya. Baik, kemudian ini mudah-mudahan ini menambah ilmu baru nih buat banyak orang-orang yang menyaksikan ya, jamaah semua. Dan sekarang kita masuk nih karena ada
Mbak Selvi kayaknya mau tanya-tanya lagi nih sama guru-guru kita ya. Curhat dia. Mau curhat, kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, silakan Mbak Selvi. Ustadz Syam dan Al Habib Abdullah, boleh kita dengarkan pertanyaan dari Mbak Selvi. Silakan Mbak Selvi. Assalamualaikum Pak Ustadz dan juga Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah sekarang Selvi udah hijrah kan ya. Jadi di rumah itu tontonannya itu Selvi hanya menonton live dari Ka'bah dari Saudi Arabia aja. Nah itu kan kalau di dalam rumah pasti tidak seperti Selvi keluar rumah berhijab, tertutup gitu. Nah kadang-kadang kan di sofa Selvi lihatnya sambil duduk terus pakai baju yang memang di rumah. Kadang-kadang itu sampai terbawa mimpi. Pengen bertanya gitu apakah boleh dengan kan Ka'bah di televisi terus kita duduk di sofa kan kadang-kadang duduknya juga ya namanya santai di rumah tidak yang apa ya resmi gitu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz dan juga Habib apakah tidak apa-apa atau bagaimana Selvi? Ini pertanyaan dari rumah Selvi bawa ke sini. Baik, Gitu. terima kasih Mbak Selvi ya. Ustadz Syam. Jadi kalau bicara aurat itu kan ada aurat di luar sholat dan di dalam sholat saja sebenarnya. Selain daripada sholat itu adab saja. Seperti baca Al-Quran, orang kalau tidak menutup aurat baca Al-Quran tetap dia tidak berdosa selama dia tidak ada niat meremehkan. Dia melihat Ka'bah atau dilihat oleh Ka'bah gitu karena kan dia dilihat seolah-olah dilihat oleh Ka'bah kemudian dia buka Al-Qur'annya itu kan adabnya beda kalau berwudu ya, kalau berwudu wajib dia sebelum dia la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau dalam keadaan terbuka tetap sah dia baca Al-Qur'annya, tidak berdosa selama tidak ada niat meremehkannya. Kemudian menonton Ka'bah misalnya atau melihat Ka'bah di layar televisi itu tidak berdosa juga selama tidak ada niat untuk meremehkan. Tetap dia ihtiraman ataupun memuliakan daripada Ka'bah dan bacaan Al-Quran tersebut. Kalau sholat mau ada orang tidak ada orang itu tetap dia. Jadi ibadah sholat saja yang mau ada orang tidak ada orang tetap dia menutup auratnya. Kalau ibadah yang lainnya meskipun tidak ada orang lain, kalau tidak ada orang lain maka dia aman kalau dia terbuka daripada auratnya. Tapi yang jelas pakai ya yang lebih pantas lah gitu ya. Yang pantas saja. Jangan juga misalnya kita duduk di sofa terus kaki kita menghadap ke TV gitu. Nah ini yang kurang layak. Kenapa? Ada seorang ulama itu seumur hidup tidak pernah dia selonjoran tuh kakinya menghadap kiblat. Jadi jangankan ada Ka'bah di depannya, gambar Ka'bah menghadap kiblat saja kaki itu tidak pernah. Kenapa? Dia sangat memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Nabi kan sangat memuliakan arah Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sampai Nabi itu mandang-mandang langit sampai turun ayat, ya udah hari ini kau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram gitu. Setelah itu Nabi sangat mencintai daripada arah Ka'bah ini, arah kiblat ini sehingga kita niatkan diri kita ini tetap memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Jadi terbuka pun itu tidak berdosa, tapi alangkah lebih mulianya kalau dia memuliakan apa yang dimuliakan Nabi SAW. Masya Allah, jelas sekali jawabannya. Tapi kita mau dengar tambahan dari Al Habib Abdullah. Silakan Habib. Baik, ini hal yang bagus sekali. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan istiqomah bagi kita ya. Dan khususnya kaum wanita ya. Kaum wanita ini sangat dianjurkan untuk selalu berzikir walaupun dalam keadaan haid. Tadi yang dibahas sama guru kita Ustadz Syam yaitu mengenai aurat, juga bagaimana aurat di dalam sholat, bagaimana aurat ketika kita keluar daripada rumah, dan juga bagaimana ketika kita dalam keadaan misalnya mohon maaf membaca Al-Quran, apakah kita harus dalam keadaan suci dan lain sebagainya, ini dibahas di dalam pembahasan fikih. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa khususnya kaum wanita, karena kadang-kadang kaum wanita ini ada yang namanya mohon maaf libur ya, kadang-kadang datang bulan dan lain sebagainya, tapi keadaan hati, keadaan diri tetap ingin beribadah kepada Allah. Solusinya apa? Solusinya adalah berzikir, mengingat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Dan khususnya kita ya, kaum pria maupun kaum wanita, biasanya kita ini sering terombang-ambing hati kita. Kadang galau, kadang gimana, kadang dan lain sebagainya. Maka sangat dianjurkan kita untuk selalu berzikir. Dan khususnya kaum wanita dalam keadaan haid pun boleh membaca zikir ya.
zikir la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang mana zikir-zikir ini mengundang kaum wanita tersebut agar selalu mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan apa yang dilakukan sama Mbak Selvi tadi termasuk zikir ya. Orang ngelihat ke arah Ka'bah itu termasuk zikir. Kenapa? Karena intisari daripada zikir adalah kita ingat kepada Allah. Buahnya zikir, intisarinya adalah agar hati kita selalu terkoneksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah ya, Mbak Selvi jelas ya. Ya, terima Jadi kasih. mudah-mudahan ini menjadi ilmu-ilmu lagi buat kita ya. Menyaksikan Ka'bah tapi tetap menjaga adab pada begitu ya Ustadz ya. Dan Habib bilang terus berzikir insya Allah. Mudah-mudahan hati kita dekat dengan Allah ya. Baik, jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap dengan tema kita yang istimewa, yaitu bolehkah aku berharap dia jadi teman hidupku. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.